والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا رجال، kita sedang membahas tentang permasalahan apa yang terakhir? Nah, kita membahas tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'atu hadhihi. Yang perkataan ini menjadi syubhat di antara syubhat utama orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Dikarenakan Umar mengatakan tentang salat tarawih yang dilakukan berjamaah sebagai suatu bid'ah, dan beliau puji bahwasanya itu adalah sebaik-baik bid'ah. Dan kemarin telah kita bahas bahwasanya pendalilan dengan perkataan beliau ini tidaklah benar dari berbagai macam sisi. Yang pertama, indak ya Ahmad, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kata al-bid'ah dalam perkataan tersebut adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Buktinya kita katakan dulu bahwasanya bid'ah yang dimaksudkan oleh beliau bukan bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara lughawi. Buktinya apa? Buktinya perkara yang beliau katakan sebagai bid'ah, tidak kita terima, atau dalam syariat ini tidak dikatakan bid'ah secara syar'i, sehingga tidak mungkin perkataan beliau ini dibawa kepada makna bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena yang beliau katakan nikmatul bid'ah hadhihi apa? Salat tarawih berjamaah dengan satu imam. Perkara ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena sebagaimana antum tahu tadi, Rasulullah pernah melakukannya berjamaah selama 3 hari bersama para sahabat. Kemudian beliau tinggalkan karena suatu illah, suatu alasan, khawatir akan diwajibkan atas umat. Kemudian ditinggalkan. Demikian pula pada masa Abu Bakar, sampai pada masa Umar dihidupkan kembali. Berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i. Loh, kenapa kok Umar mengatakan bid'ah di sini? Berarti harus kita bawa kepada makna bid'ah secara lughawi. Karena tidak akan mungkin Umar kemudian tidak tahu istilah. Beliau orang Arab. Ketika mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, berarti yang beliau maksud adalah bid'ah secara lughawi. Kenapa? Karena tidak mungkin dibawa kepada makna syar'i. Paham? Paham ini? Baik. Kemudian kemarin juga telah kita bahas bahwasanya sederetan para ulama juga mengambil perkataan Umar ini dan dijadikan sebagai poin utama dalam bagian bid'ah. Sehingga ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Di antaranya siapa yang kemarin kita bawakan perkataannya? Indaga Bamtilah Imam An-Nawawi. Bahkan boleh katakan bahwasanya bid'ah yang makruhah, yang dolalah itu
fil ghalib saja. Cuman kalau kita perhatikan konteks, maka beliau pun arahnya kepada apa? Kepada makna lughah. Nah, dan sekarang alhamdulillah untuk semakin juga menguatkan dari sisi hujjah kita untuk menegaskan bahwasanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dan membantah syubhat-syubhat seputarnya. Nah, kita bahas syubhat berikutnya. Berarti syubhat yang keberapa? Ketiga. Nah, yang pertama dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang kedua berhubungan dengan perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadi. Yang ketiga, ikhwan fillah, masih berhubungan dengan perkataan Umar, yaitu orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah berpegang dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Karena sebagian kaum kalau sudah datang perkataan Imam Asy-Syafi'i, ikhwan fillah, sudah itu ibarat dalil. Nah, ibarat dalil. Dan tentunya ini sikap yang salah. Cuman kita butuh untuk menguraikan penisbatan hal ini kepada Imam Asy-Syafi'i betul atau salah. Kemudian seandainya betul, kemana arahnya? Karena kita tahu prinsip Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam permasalahan sunnah. Beliau adalah seorang imam yang kokoh dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkataan beliau yang banyak dijadikan sebagai acuan orang-orang yang menisbahkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib beliau dari Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umuri darban. Ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atun dalalah. Al-muhdatsat menurut beliau perkara-perkara yang baru. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama, yang diada-adakan dan menyelisihi kitab atau sunnah atau athar atau ijma'. Maka ini bid'ah dhalalah. Dan ini jelas alhamdulillah kita tidak menyelisihinya. Kita pun sepakat bahwasanya apa-apa yang diada-adakan menyelisih kitab atau sunnah atau athar atau ijma', maka ini bid'ah dhalalah. Bahkan semua bid'ah kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ma uhditha minal khairi la khilafa li wahidin min hadhi fa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Qad qala Umar fi qiyam Ramadan ni'matul bid'atu hadhihi. Yakni annaha muhdatsatun lam takun wa in kanat falaysa fiha qaddun lima madha. Yang kedua yaitu apa-apa yang diada-adakan berupa kebaikan yang tidak ada perselisihan bagi seorang pun tentang kebaikan perkara ini, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Sungguh Umar telah mengatakan tentang masalah salat malam di bulan Ramadan, nikmatul bid'ah hadhihi. Nah, ini yang menjadi pegangan. Maksudnya bahwasanya perkara tersebut muhdatsah, diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada. Wa in kanat, walaupun awalnya apa? Ada, lihat. Nah, walaupun awalnya dulu pernah ada, cuma sudah ditinggalkan dalam waktu lama, sehingga secara bahasa pun itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru karena saking lamanya ditinggalkan. Nah, falaysa fiha raddun lima madha, dan tidak ada pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu itu raddun lima madha, bantahan atau sanggahan terhadap syariat yang telah
lewat. Berarti selaras dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perkataan yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan pada sanadnya Muhammad bin Musa Al-Fadl. Ini tidak didapati biografinya oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Syekh Salim Al-Hilali dalam tahqiq beliau terhadap athar ini. Kemudian perkataan yang kedua diriwayatkan dengan lafaz yang lain oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari Halmalah bin Yahya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini dengan lafaz bid'atun mahmudah dan bid'atun madmumah. Dan ini perkataan yang banyak dipegang oleh saudara-saudara kita yang menisbahkan kepada Syafi'iyah di negeri ini. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Nah, perhatikan tafsir beliau setelahnya. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafa sunnata fahuwa madmum. Maka apa saja yang mencocoki sunnah maka itu bid'ah yang terpuji. Dan apa saja yang menyelisih sunnah maka itu tercela. Baik. Athar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah pada sanadnya Abdullah bin Muhammad Al-Atashi. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan biografi beliau, demikian pula As-Sam'ani, tapi tidak menyebutkan jarh dan ta'dil. Tidak ada jarh wa ta'dil tentang orang ini, perkataan dari para imam di zamannya. Baik, ini dua kalimat yang diriwayatkan dari Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kalau kita perhatikan fillah, nah, pada kedua lafaz tersebut maka kita akan tahu bahwasanya dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, nah, bukanlah bid'ah syar'i. Tapi bukanlah bid'ah syar'i. Kenapa? Karena pada perkataan yang pertama beliau ketika menegaskan tentang bid'ah yang khair, yang bagus, mencontohkan apa? Dengan perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadhi. Dan kita telah selesai bahwasanya dimaksud oleh Umar dengan bid'ah itu adalah bid'ah lughawi, secara lughah. Nah, kemudian juga taruhlah beliau menginginkan itu istilah bid'ah syar'i, maka tidak akan kita dapati contohnya. Nah, suatu bid'ah yang bagus tersebut yang beliau katakan la khilafa li wahidin min hadhihi, tentang kebaikannya, tidak ada perselisihan pada seorang pun tentang kebaikannya. Pada bid'ah-bid'ah yang ada mesti di sana ada yang menyelisihinya. Terlebih lagi pada perkataan yang kedua sangat jelas ketika menyebutkan bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah, beliau perjelas fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Nah, yang mencocoki sunnah maka itu mahmud. Apa ada bid'ah yang mencocoki sunnah? Nah, seandainya ada bid'ah yang mencocoki sunnah, berarti yang dimaksud bukan bid'ah syar'i. Karena tidak akan mungkin bid'ah secara istilah syar'i itu mencocoki sunnah, tidak akan mungkin. Karena antara bid'ah dan sunnah dua perkara yang berkebalikan. Nah, dua perkara yang saling bertolak belakang, tidak akan bertemu dalam satu tempat antara bid'ah dan sunnah. Setelah kita lewati perkataan siapa dari kalangan salaf, kalau seandainya seorang mengadakan bid'ah mesti dicabut sunnah. Hasan bin Atiyah at-tabi'in rahimahullah ta'ala. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Ini mesti, tidaklah suatu kaum mengadakan suatu kebid'ahan di dalam agama mereka, maka akan dicabut
dari mereka sunnah yang semisal. Sehingga menggabungkan antara dua perkara yang saling bertolak belakang ini menunjukkan tentang batilnya pendapat tersebut. Karena agama ini ikhwanifillah di antara prinsipnya, agama ini di antara prinsip utama ikhwanifillah yaitu la yufarriq bainal mutasawiyain ya wala yajma' bainal mutanaqidain. Ini prinsip yang banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah ahlul bidah dalam kitab-kitab beliau, baik itu kitab Darut Ta'arud maupun kitab-kitab yang lain ketika membantah firqah-firqah sesat. Karena tidak ada satu firqah menyimpang pun kecuali akan terjatuh dalam tanaqud. Baik itu Asy'ariyah, Jahmiyah maupun yang lain. Beliau kembalikan ke prinsip ini bahwasanya syariah ini tidak akan mungkin yufarriq bainal mutasawiyan, tidak akan mungkin suatu yang sama dipisahkan dalam syariat, tidak akan mungkin. Demikian pula tidak akan mungkin menggabungkan mutanaqidain, dua perkara yang saling bertolak belakang. Diam dan bergerak misalnya, baik timur dan barat, ini dua perkara yang saling bertolak belakang, tidak akan mungkin bersatu. Nah, antara bid'ah dan sunnah juga demikian. Bagaimana dikatakan bid'ah mahmudah itu yang wafaqas sunnah? Tidak akan mungkin kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara syar'i yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari sini kita. Nah, maka mau tidak mau bahwasanya diinginkan oleh Imam Syafi'i seandainya itu memang sahih dari beliau ikhwanillah, maka harus dibawa kepada makna lughawi. Ini yang pertama. Yang kedua ikhwanillah yang menguatkan hal ini, karena Imam Syafi'i di antara perkataan beliau yang lebih masyhur dari perkataan ini yang dinukilkan oleh imam-imam dari kalangan Syafi'iyah, yaitu apa? Perkataan beliau, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang menganggap baik suatu perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat ini, faqad syara'a, maka sungguh dia telah menetapkan syariat sendiri. Dan ini celaan dari beliau rahimahullah ta'ala. Nah, man istahsana faqad syara'a. Dan dalam kitab beliau Ar-Risalah, yang kitab ini merupakan kitab dasar dalam pembahasan usulul fiqh. Bahkan para ulama mengatakan kitab usulul fiqh yang di awal, yang dikarang pertama kali ya kitab beliau Ar-Risalah. Beliau berikan pembahasan usul tentang masalah istihsan. Beliau bantah di situ bahwasanya agama ini tidak butuh istihsan dari para pemeluknya. Karena siapa saja yang menganggap baik suatu hal yang tidak datang dalil yang menunjukkan kebaikannya, berarti dia telah memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Nah, demikian pula bid'ah. Nah, bid'ah sesuatu yang tidak datang dalil menunjukkan tentang kebaikannya, kemudian dia melakukannya dan menganggapnya baik, berarti dia memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Nah, dan dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau katakan innamal istihsan taladdud. Hanyalah istihsan itu muncul karena apa? Taladdud, yaitu seorang hanya sekedar menikmati saja, yaitu dengan perasaan tok dalam beragama. Hanya kepuasan. Dan ini tidak bisa menjadikan patokan. Nah, seorang yang ingin memahami kalam seorang imam, apa yang beliau maksudkan, tentunya harus harus mempelajari juga dasar-dasar kaidah yang beliau pakai. Dan ini kaidah Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau sangat tegas menolak istihsan dalam agama. Yang istihsan merupakan pintu utama masuknya bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah.
Nah, sehingga tidak akan mungkin kemudian beliau mengatakan di sana ada bid'ah hasanah secara syar'i. Maka kapan saja di sana ada lafaz yang condong kepadanya, maka butuh didudukkan dengan prinsip utama Imam Syafi'i. Nah, perkara yang ketika taruhlah memang Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, maka kita katakan apa? Tidak boleh kita jadikan kalam manusia sebagai apa? Sebagai pengkhusus kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalam manusia biasa tidak boleh kita katakan sebagai pengkhusus kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipertentangkan dengan kalam beliau. Beliau sendiri mengingkari. Nah, beliau sendiri mengingkari orang-orang yang mengedepankan perkataan manusia daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara pendapat beliau Alhamdulillah, bahwasanya apabila ada pendapat sahabat, satu sahabat bersendirian, maka tidak boleh kita mengikutinya, taklid kepada sahabat ini. Lalu bagaimana mungkin dia menyuruh manusia untuk apa? Mengikuti pendapat beliau, dan meninggalkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan mungkin. Sehingga hujjah orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Imam Syafi'i ini sangat lemah. Nah, dari sisi pemahaman terhadap kalam beliau sendiri, juga dari sisi dalil-dalilnya. Kemudian syubhat yang kelima, dan ini juga masyhur. Mereka berpegang dalam menetapkan adanya bid'ah hasanah dengan kisah dikumpulkannya Al-Quran. Dan ini juga perkara yang harus dipahami setiap talibul ilm. Karena syubhat ini termasuk syubhat yang lumayan kuat. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana menjawabnya, akan kebingungan. Sebab apa? Sebab pengumpulan Al-Quran memang perkara yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga banyak kalau kita dengar mereka-mereka yang sedang melegalkan kebid'ahan mereka, kemudian dibantah oleh ahli sunnah bahwasanya itu adalah perkara bid'ah yang sesat. Mereka biasanya berdalil dengan kisah ini, kisah jam'ul Quran, yang dikumpulkannya Al-Quran pada zaman Abu Bakar yang pertama kali, kemudian dikumpulkan dalam satu naskah dan disalin kepada naskah-naskah yang lain pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana menjawab perkara ini, butuh kita mengetahui asal usul bagaimana kisah jam'ul Quran tersebut, dan ditulisnya Al-Quran dalam mushaf-mushaf. Kemudian hanya mencukupkan dengan mushaf Utsman, yang kemudian sampai saat ini yang sampai pada kita yang mushaf Utsman. Orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, mereka menyangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, mengumpulkan Al-Quran, kemudian menulisnya dalam mushaf, kemudian hanya mencukupkan diri dengan mushaf Utsman ini sebagai bid'ah. Dan tatkala diterima oleh kaum muslimin, berarti ini bid'ah hasanah menurut mereka. Kita katakan bahwasanya pendalilan dengan kisah ini tidak bisa diterima, fanifillah, bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sebagai bid'ah. Buktinya apa? Akan kita tahu buktinya bahwasanya itu bukan bid'ah dengan mengetahui asal usul dan dasar apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari
tentang kisah tersebut secara panjang lebar. Nah, bisa merujuk pada Sahih Bukhari. Bahwasanya para sahabat telah bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran setelah terjadinya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang antara siapa dengan siapa? Indah ya Umar. Kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Setelah selesai peperangan tersebut yang memakan banyak korban, Abu Bakar radhiyallahu anhu didatangi oleh Umar Ibn Al-Khattab dan beliau mengatakan innal qatla istaharra yaumal yamamah bi qurra'il Qur'an wa inni akhsha in istamarra al-qatlu bil qurra'i bil mawatin fayadhhabu katsirun min al-Qur'an wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Umar datang kepada Abu Bakar, sesungguhnya korban-korban begitu banyak pada hari peperangan Yamamah yang memakan yang menewaskan atau menjadikan wafat para qurra'ul Quran. Karena dulu Al-Quran dijaga dengan dada. Dan tentunya akan hilang dengan meninggalnya orang yang menghafalnya. Sehingga tatkala qurra yang meninggal dalam perang tersebut banyak, Umar khawatir. Fa ini akhsha. Sesungguhnya aku khawatir apabila terus-menerus korban berjatuhan di tempat-tempat peperangan, maka akan hilang banyak dari Al-Quran. Dalam artian kalau tidak segera kita kumpulkan, bisa-bisa banyak yang meninggal. Bisa suatu ayat mungkin yang hanya dihafal oleh satu orang dan yang lainnya belum didapati siapa yang menghafalnya, akan sulit kita mengumpulkannya. Maka beliau katakan, wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an, sesungguhnya aku berpandangan untuk engkau memerintahkan agar mengumpulkan Al-Quran ini, dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Maka Abu Bakar mengatakan, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan melakukan suatu perkara yang Rasulullah tidak melakukannya. Disinilah yang jadi pegangan mereka-mereka yang menyatakan itu bid'ah. Pada perkataan Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Maka Umar mengatakan, qal hadza wallahi khair. Ini demi Allah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Dan Umar ibn seorang yang mulham, seorang yang banyak diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara. Bahkan di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka terus-menerus Umar menjelaskan kepada Abu Bakar sampai Allah Subhanahu wa taala lapangkan Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar tersebut. Akhirnya pun Abu Bakar memanggil Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit dan mengatakan kepada beliau, innaka rajulun syab aqil la nattahimuk. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'ul Qur'an fatatabba' al-Qur'an fajma'hu. Sungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang akil, yang berakal, maksudnya cerdas. Memang Zaid bin Thabit dimiliki kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahasa suatu kaum hanya beberapa hari saja. Dan penulis wahyu. Dan dulu engkau menulis wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka carilah Al-Qur'an kemudian kumpulkanlah. Jadi cari.
Al-Quran yang ada pada sahabat-sahabat secara keseluruhan, kemudian kumpulkan. Dan tentunya ini perkara yang sangat berat. Sampai-sampai Zaid bin Thabit mengatakan, "Wallah, law kallafuni nakala jabalin minal jibal, maka la athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran." Demi Allah, sungguh seandainya mereka membebaniku untuk untuk memindah ya gunung dari gunung-gunung yang ada, itu tidaklah lebih berat atasku daripada apa yang telah diperintahkan kepadaku berupa mengumpulkan Al-Quran ini. Akhirnya setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, beliau pun lapang dadanya untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dikumpulkan sebagaimana perkataan beliau, "Fatatabba'tul Qur'an ajma'uhu minal usbi wal lihafi wa sudur rijal." Maka aku pun mencari Al-Quran dan aku kumpulkan yang ada di tulisan di lembaran-lembaran atau yang ada di tulang-tulang, kadang ditulis di tulang, atau yang di lempengan, atau yang di kulit-kulit. Demikian pula yang dihafal oleh manusia. Hatta wajadtu akhir surat At-Taubah ma'a Abi Huzaimah Al-Ansari, lam ajidha ma'a ahadin ghairi. Ini faedah juga. Sampai yang terakhir yang beliau dapati adalah apa? Akhir dari surat At-Taubah. Hanya beliau dapati pada satu orang sahabi, yaitu Abu Khuzaimah Al-Ansari. Apa akhir surat Taubah? Yang dimaksud di akhir-akhirnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini hanya didapati pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Tidak didapati sahabi yang lain. Tapi tetap diterima, dan karena beliau satu orang tapi dipersaksikan seperti persaksian dua orang. Keutamaan bagi Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ini kisahnya. Pada zaman Abu Bakar akhirnya ditulis, terkumpul ikhwani fillah dalam suhuf, kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipindah di masa hidup Umar ke tempat Umar. Setelah Umar wafat, dipegang oleh Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Baik. Kemudian athar yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Hudzaifah ketika datang menemui Utsman, dan saat itu beliau memerangi Ahlu Syam pada pembukaan Armeniyah dan Azerbaijan bersama ahli Irak. Maka Hudzaifah kaget tatkala manusia berselisih dalam masalah qiraah. Maka Hudzaifah segera melaporkan kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahud wan nasara." Sangat khawatir Hudzaifah. Maka beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, cegahlah umat ini sebelum mereka berselisih dalam permasalahan Al-Quran sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasara." Maka Utsman pun segera mengirim seseorang untuk menemui Hafsah dan meminta agar diserahkan mushaf yang dulu telah dikumpulkan pada zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya dikirim, kemudian disalin. Jadi pada masa Abu Bakar dan Umar cuma ada satu mushaf, dan ini sebagai penjagaan saja, untuk menjaga seandainya manusia qurra banyak yang meninggal, masih ada mushaf yang terkumpul di situ Al-Quran
dan di masa Utsman disalin. Karena harus dikembalikan ke pokok tatkala terjadi perselisihan dalam qiraah. Maka disalin dan Utsman memerintahkan kepada beberapa sahabat, yaitu 3 sahabat yang memiliki kemampuan dalam masalah ini, yaitu Zaid bin Thabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id bin Al-As. Empat berarti. Yang keempat Abdullah bin Al-Harith bin Hisham. Berarti 3 yang baru, kemudian Zaid bin Thabit dulu yang menulis awal. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Al-As, dan Abdullah bin Al-Harith bin Hisham. Ini para penulis Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini keutamaan. Mereka pun menyalin ikhwanifillah mushaf tersebut. Dan Utsman mengatakan kepada 3 orang dari kalangan Quraisy tersebut, apabila kalian berselisih, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisy fa inna ma unzila bi lisanihim. Apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit dalam suatu ayat dari Al-Qur'an, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Karena Al-Qur'an itu turun dalam bahasa mereka. Maka disalinlah kemudian dikirim ke negeri-negeri sehingga menjadi patokan dalam penulisan mushaf. Baik. Adapun mushaf yang lain selain itu ikhwanifillah dibakar. Dibakar. Sebagaimana perintah Utsman radhiyallahu anhu. Baik. Tulisan-tulisan yang lain dibakar. Agar tidak terjadi ikhtilaf lagi. Karena sudah ada patokan utama mushaf tersebut. Kalau kita mengetahui kisah ini, maka kita ketahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat ikhwanifillah tidak ada sama sekali unsur penyelisihan terhadap syariat. Bahkan itu sesuai dengan maqasidus syariat, tujuan utama dari syariat. Dan tidak ada penyelisihan terhadap pokok-pokoknya sama sekali. Bahkan sangat jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat sebagai bentuk perwujudan dari janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Sehingga dengan sebab tersebut terjaga sampai saat ini. Baik. Perkara yang kedua, ikhwanifillah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan mengumpulkan Al-Quran itu bukan dari sisi mereka sendiri, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat juga perwujudan dari ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran tersebut. Dan perwujudannya ikhwanifillah yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada para sahabat untuk mengumpulkannya. Demikian pula perkara yang ketiga, tidak dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Rasulullah SAW dikarenakan saat itu masih turun wahyu. Terkadang ada ayat-ayat yang dimansukh, ada ayat-ayat yang dihapus. Tapi para sahabat menulis, mereka yang mampu menulis, sehingga asal penulisan ada. Cuma tidak dikumpulkan. Kenapa? Karena kalau terkumpul dalam satu mushaf dalam kondisi masih ada ayat yang kadang dimansukh, kemudian masih turun ayat berikutnya, sehingga akan sulit untuk mengaturnya. Dan ini hikmah tersendiri kenapa tidak dikumpulkannya pada masa Rasul sebagai dalam bentuk satu mushaf. Karena memang Al-Quran
masih apa? Masih mengalami nasikh dan mansukh. Namun tatkala Rasulullah SAW telah meninggal, maka semua itu sudah tidak ada lagi sehingga dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian perkara yang berapa? Keempat. Dan perkara yang keempat bahwasanya itu ittifaqus sahabat. Ini juga perkara yang penting sebagai bantahan yang paling mudah. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran itu ijma' mereka. Datangkan satu orang sahabat yang menyelisihinya, tidak ada. Jadi itu ijma' para sahabat ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Dan ijma' para sahabat ikhwan fillah dalil. Ijma' para sahabat dalil. Nah, Rasulullah SAW telah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, tidak akan mungkin. Seandainya itu adalah suatu perkara yang batil, mesti ada satu orang yang menyelisihinya. Berarti apa? Sesuatu yang dibangun di atas ijma' tidak bisa dikatakan sebagai apa? Bid'ah. Nah, berarti tidak bisa kisah tentang pengumpulan Al-Quran dikatakan sebagai bid'ah, kemudian dijadikan landasan adanya bid'ah hasanah. Tidak bisa. Karena asal yang mereka lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil-dalil dan pokok-pokok syariat, juga dengan kaidah-kaidah utama syariat. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau penjagaan Al-Quran tidak akan mungkin bisa kecuali dengannya, karena dengan dada ikhwan fillah banyak yang terbunuh. Dan prosesnya lama menghafal Al-Quran. Prosesnya lama sekali. Saya tidak butuh, tidak cuma sehari 2 hari. Saya apalagi bagi umat di masa-masa belakangan yang semakin banyak maksiat. Demikian pula sesuai dengan kaidah darul mafasid wa saddud dzara'i. Ini sangat jelas, sehingga pengumpulan Al-Quran dalam mushaf ini merupakan perkara yang syar'i, bukan perkara yang bid'ah. Ini sekilas tentang beberapa syubhat, dipahami dengan baik. Dan tentunya masing-masing ahlul bid'ah terkadang mau mendatangkan syubhat baru, syubhat tersendiri, tapi yakin tidak ada satu syubhat pun kecuali mesti mesti di sana pada syubhat itu sendiri sudah ada bantahannya. Mereka mendatangkan syubhat-syubhat ini semuanya terbantah dengan apa? Dengan pemahaman yang benar terhadap syubhat yang mereka bawakan. Tayyib, nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Mafhum ini? Abang Abdullah. Tayyib. مفهوم؟ نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.